Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan, Ramadan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin, sahabat Ahsanul Qurun di mana saja berada, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat amat besar kepada kita. Di mana Allah telah memperkenankan kepada kita untuk berjumpa kembali dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kemuliaan, dan bulan yang penuh dengan keutamaan. Semoga kita semua dapat menjadikan bulan puasa kali ini sebagai kesempatan emas bagi kita untuk meraih berbagai macam keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di bulan ini membukakan pintu surga bagi orang-orang yang betul-betul ingin mendapatkannya. Dan Allah menutup pintu neraka bagi orang-orang yang betul-betul ingin menghindarinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga membelenggu langkah-langkah setan bagi orang-orang yang betul-betul menghindarkan diri dari dosa dan kemaksiatan. Ketika para ulama mengatakan bahwa bulan Rajab syahrun lizar'i, bulan untuk menanam, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban lisyaqi, untuk menyiram, maka bulan Ramadan adalah syahrun lil hasad, bulan untuk memanen. Yang namanya panen, tidak ada orang yang panen kecuali ia akan berlomba-lomba ingin mendapatkan hasil yang banyak, apapun itu yang ia panen. Maka mari kita jadikan bulan ini sekali lagi bulan untuk memanen berbagai macam pahala, bulan untuk memanen berbagai macam kebaikan. Dan mari kita berlomba-lomba, kita jadikan bulan puasa ini adalah bulan untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan amal kebajikan, sehingga kita mendapatkan keberkahan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bulan ini. Ikhwan Pidin, sahabat Ahsanul Qurun rahimakumullah. Tema kali ini kita akan sedikit membahas tentang pentingnya pendidikan bagi keluarga. Lingkungan keluarga adalah tempat yang utama, tempat yang pertama bagi anak dan keluarga untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan. Tidak ada pendidikan dan pembinaan yang baik kecuali pendidikan dan pembinaan yang dimulai daripada keluarga. Sehingga para ulama mengatakan keluarga yang baik adalah keluarga yang mampu berfungsi sebagai tarbawiyan wa mahdonan, pendidikan dan pengasuhan. Keluarga yang sukses adalah keluarga yang mampu menjadikan rumahnya sebagai madrasatan imaniyatan, sebagai madrasah iman. Kesuksesan menjadikan keluarga sebagai madrasah iman, ini akan menjadikan kesuksesan-kesuksesan yang lahir berikutnya. Kegagalan menjadikan rumah tangga sebagai madrasah iman, ini bisa jadi menjadi kegagalan yang banyak lagi. Ikhwan Pidin Ahsanul Qurun, sahabat Ahsanul Qurun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan apakah yang paling pertama harus kita tanamkan di keluarga? Tidak ada pendidikan yang paling baik selain bahwa yang paling pertama kita harus tanamkan di keluarga yaitu pendidikan iman, pendidikan akidah, pendidikan tauhid. Karena pendidikan iman ini adalah merupakan penopang untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendidikan iman adalah merupakan pondasi untuk meraih keselamatan, baik keselamatan dunia dan akhirat. Sehingga dikatakan oleh para ulama, al-hayatu bila aqidatin, hidup tanpa akidah, hidup tanpa iman adalah muhlikatun wadiya. Itu adalah merupakan bentuk kebinasaan dan kesia-siaan. Bagaimana tidak seperti banyak kita saksikan hari ini.
Hidup tanpa ditopang dengan akidah, hidup tanpa ditopang dengan iman, hidup tanpa ditopang dengan tauhid akan menjadikan orang terbawa kepada segala arah, akan menjadikan orang mudah terbawa oleh arus, akan menjadikan orang tidak kenal akan apa-apa yang diperintahkan, dan menjadikan orang tidak kenal apa-apa yang dilarang. Sekali lagi, pendidikan yang paling baik adalah pendidikan iman. Maka wajib bagi kepala rumah tangga, bagi seorang ayah, menjadi ayah yang sukses. Kesuksesan ayah itu bukan hanya mampu memberikan fasilitas berupa rumah, pakaian, atau jajanan, atau makan. Tetapi kesuksesan yang paling besar yang harus diwujudkan oleh seorang ayah, yang mampu menanamkan nilai-nilai keimanan bagi anak dan keluarganya. Sehingga keimanan yang telah tertanam dengan hebat pada diri anak, keluarga, pada diri kita masing-masing, iman yang paling baik adalah iman yang akan membuahkan beberapa hal yang sangat mulia dan sangat utama. Yang pertama, iman yang paling baik adalah iman yang mampu melahirkan karakter lillah. Bagaimana kita melakukan segala sesuatu, bagaimana kita melakukan amal kebajikan, bagaimana kita melakukan amal soleh, segala apa yang kita lakukan, maka diniatkan lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang amal soleh, amal kebajikan yang tidak diniatkan karena lillah, itu tidak akan menjadi penolong bagi kita di akhirat kelak. Bahkan sebaliknya akan menjadi wabalan, bencana yang bisa jadi menjerumuskan kita ke lembah kebinasaan. Ketika di dunia kita sering melakukan amal kebajikan, baik itu sholat berjamaah, baik itu sedekah, baik itu ta'lim, baik itu dakwah, baik itu pengajian, kalau tidak diniatkan lillah, maka kita tidak akan mendapatkan hal itu tercatat dalam buku amalan kita nanti. Ketika kita tanyakan kepada Allah, ya Allah, mana pahala salatku, mana catatan sedekahku, mana catatan dakwahku, mana catatan mengajarku, maka Allah jawab, kamu sudah mendapatkan semua itu di dunia, sementara hari ini kamu tidak akan mendapatkannya karena tidak diniatkan lillahi ta'ala. Sekali lagi, iman yang paling baik, iman yang telah tertanam dengan baik, maka itu adalah iman yang telah melahirkan lillah. Yang kedua, iman yang telah tertanam pada keluarga, pada anak-anak kita, bahkan pada diri kita, adalah keimanan yang mampu menumbuhkan fillah, siap berjuang di jalan Allah. Bohong ketika orang mengaku iman, tetapi orang itu ketika dituntut untuk berjuang di jalan Allah, maka dia tidak bergerak hati untuk menunaikannya. Bukti keimanan adalah apabila kita sanggup dengan keimanan yang telah tertanam berjuang di jalan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wajahidu fillahi haqqa jihadi. Hai orang-orang yang beriman, berjuanglah di jalan Allah dengan sekuat-kuat perjuangan. Bagaimana tidak? Orang lain siap mati untuk berjuang di jalan kebatilan. Orang lain siap mati untuk berjuang membela paham-paham yang tidak benar. Bagaimana tidak kita yang telah mengaku iman dengan sebenar-benarnya iman, ketika kita tidak mau berjuang di jalan Allah sebagai bukti kebenaran iman yang telah ada di dalam diri kita. Yang ketiga, iman yang telah tertanam dalam diri kita adalah iman yang akan melahirkan billah. Kita bersandar sepenuhnya hanya kepada Allah. Perlu kita renungkan dan perlu kita evaluasi bersama. Kenapa hari ini umat Islam berada dalam kerendahan? Kenapa hari ini seolah-olah umat Islam ini tidak bangkit? Umat Islam itu selalu kalah. Umat Islam itu selalu terpojokkan. Bahkan hari ini kelihatan bahwa kebenaran adalah selalu dimarginalkan, disingkirkan, sementara kebatilan, sementara kemaksiatan yang seolah-olah diberi ruang dan diberikan porsi untuk muncul, untuk mengemuka. Kita tidak boleh lupa bahwa dari dulu umat Islam itu jaya, umat Islam itu menang. Billah, karena pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, kemudian Allah menyelamatkan Nabi Musa
dengan membelah lautan sehingga Fir'aun dan tentaranya terbenam di dalam lautan. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, maka Allah menyelamatkan dengan cara memerintah kepada api, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Begitu juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan berbagai macam pertempuran meskipun dengan jumlah sedikit dan perbekalan seadanya. Umat Islam itu adalah menang billah dengan pertolongan Allah. Maka jangan salah kita bersandar hari ini. Jangan kita bersandar kepada kepangkatan. Jangan kita bersandar kepada orang-orang terhormat. Jangan kita bersandar kepada harta. Janganlah kita bersandar kepada orang yang dianggap dengan partainya, dengan politiknya, dengan jabatannya. Maka kita tidak boleh bersandar kepada hal itu. Yang harus kita jadikan sandaran adalah billah, dengan pertolongan Allah. Yang keempat, iman yang baik adalah iman yang melahirkan kedisiplinan. Ala amrillah, kita melakukan segala sesuatu atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh neko-neko, kita tidak boleh mengada-ngada. Buktikan bahwa kita telah tertanam nilai iman. Orang yang telah mengaku iman kepada Allah, orang yang telah mengaku iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harus menjadikan dirinya disiplin, melakukan segala hal atas dasar perintah dari Allah, melakukan segala hal atas dasar perintah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang telah kita sering dengar, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Maka sekali lagi yang keempat, iman yang paling baik adalah iman yang telah melahirkan kepada pemiliknya ala amrillah, melakukan segala sesuatu atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, iman yang baik adalah iman yang mampu menjadikan diri kita laisa ma'ahu ghairuhu. Ketika melakukan sesuatu tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Karena mungkin banyak hari ini orang mengaku dirinya dakwah kepada kebaikan tapi ada tujuan-tujuan yang lain. Kemudian orang mengajarkan ilmu ada tujuan-tujuan yang lain. Orang sedekah ada tujuan-tujuan yang lain. Kemudian orang mendermakan kebaikan, bahkan orang meninggalkan kemaksiatan pun ada tujuan-tujuan yang lain. Maka alangkah lebih hebatnya apabila dari iman yang kita lahirkan fokus kepada hal apa yang kita tuju. Laisa ma'ahu ghairuhu. Ikhwan Fidin, sahabat ahsanul qurun rahimakumullah. Sekali lagi, tidak ada pendidikan yang paling baik selain pendidikan iman. Kenapa pendidikan iman? Karena memang iman itu adalah merupakan kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada setiap orang. Keimanan hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang benar-benar Allah cintai dan benar-benar Allah pilih. Ibnu Mas'ud mengatakan, Allah, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man lam yuhib. Wa la yu'til iman illa man yuhib. Allah bisa saja memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Tetapi awas, hati-hati. Allah tidak akan memberikan iman illa man yuhib, kecuali bagi orang-orang yang betul-betul Allah pilih dan betul-betul Allah cintai. Sahabat ahsanul qurun rahimakumullah, semoga di bulan yang penuh berkah ini, bulan ini mari kita jadikan bulan pendidikan untuk menumbuhkan nilai-nilai iman kita yang hebat, menumbuhkan nilai-nilai iman yang mampu melahirkan tadi lillah, keikhlasan, fillah, siap berjuang di jalan Allah, billah, kita berharap dengan pertolongan Allah, ala amrillah, kita berdisiplin dalam menjalankan perintah Allah, kemudian laisa ma'ahu ghairuhu, dalam melakukan segala hal kita tidak dicampur adukan dengan maksud-maksud dan tujuan-tujuan yang lain yang akan mengotori dan menodai tuntutan daripada iman dan amal itu sendiri. Sekian sahabat ahsanul qurun rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi dapat melimpahkan dan menambah nilai keimanan kita. Rabbana zidna ilman wa imanan wa yaqinan wa amalan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.